kesehatan dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hamidah dari SD Muhammadiyah 1 Kota Cirebon. Anak-anak, saat ini kita masih dalam situasi masa pandemi yang mengharuskan kalian untuk tetap belajar dari rumah. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Karena itu, semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Berikut Ibu akan tayangkan video tentang menjaga protokol kesehatan. Mari kita saksikan bersama-sama. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Ramah.
Kali ini kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Mari kita simak penjelasannya. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut saling berinteraksi satu sama lain, dan ketiganya saling membutuhkan. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak berjula satu dari ujung kulon? Pasti kalian tahu, hewan-hewan tersebut merupakan hewan dari Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan dan tumbuhan tersebut menjadi langka? Penyebabnya hewan dan tumbuhan menjadi langka karena habitatnya terancam oleh manusia. Dengan semakin banyaknya populasi, maka semakin tinggi kebutuhan dan ruang yang dibutuhkan, dan adanya perusakan pelestarian makhluk hidup. Beberapa contoh hal-hal yang dapat merusak pelestarian makhluk hidup, antara lain, contohnya yang pertama, penembakan hewan orang utan. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, penembakan hewan harimau. Yang keempat, penembakan hewan gajah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dari gambar-gambar tersebut, bagaimanakah upaya melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah? Ya benar, salah satunya dengan menjaga lingkungan sekitar, tidak mendukung kegiatan yang dapat merusak lingkungan, menanam tumbuhan lokal, dan melindungi hewan langka. Cara pelestarian hewan karena keberadaannya yang sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama, tidak punah. Yang kedua, hewan tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurutmu, apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan itu sendiri. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan-hewan langka. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan.
Kebun koleksi. Kebun koleksi biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Kebun plasma nutfah. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Kebun botani. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan untuk pelestarian hewan diantaranya sebagai berikut. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Membuat undang-undang perburuan. Dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Demikian penjelasan tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Selain hewan, tumbuhan juga perlu kita lestarikan. Adapun hal-hal yang harus kita lakukan untuk pelestarian tumbuhan yang dapat kita lakukan, yang pertama, sama seperti hewan, tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tumbuhan juga harus kita lestarikan agar tidak punah. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara generatif, vegetatif alami, dan vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Dari ketiga upaya melestarikan tumbuhan tadi, ada dua macam perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Mari kita saksikan video berikut ini. Wah, bagus sekali bunga ini. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, cara generatif atau dengan proses perkawinan, dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua,
yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan cara spora, rizoma atau akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas daun atau tunas adventif, dan geragi atau stolon. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami berarti perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Sifatnya alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Dengan rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuk seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun
yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan berruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela rambak. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contohnya pada wortel. Dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu pada tanaman stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah proses perbanyakan atau reproduksi non-seksual tumbuhan melalui campur tangan manusia. Vegetatif buatan bisa dilakukan dengan cara mencangkok, stek batang, merunduk, okulasi atau menempel, dan kopulasi atau menyambung. Mari kita saksikan video berikut ini. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli.
Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengetahui apa saja upaya melestarikan hewan dan tumbuhan langka, cara pelestarian hewan dan tumbuhan supaya tidak punah, dan macam-macam perkembangbiakan. Ada 2 jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Alhamdulillah, kalian harus tetap semangat belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini kalian dapat mengerti. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.